وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ikhwahillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, subuh yang insyaallah penuh dengan berkah Allah ini, kita telah diberi rahmat oleh Allah. Dan di antara tanda rahmat itu hubul ibadah, disenangkan dengan ibadah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir, tausiah, bahkan sampai isyraq. Ini karunia Allah. Keseharian kita diawali dengan keindahan, kenikmatan ibadah. Terima kasih ya Allah, Kau telah beri banyak nikmat untuk kami. Dan bahasan kita subuh ini tentang fadilah doa. Apa itu doa dan apa keistimewaan doa itu? Rasul telah membuka rahasia doa. Doa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ya kalau manusia itu tidak ada otaknya, gila, nggak sadar, dan itulah yang bedakan manusia dengan makhluk yang lain. Maka setiap gerak ibadah, setiap gerak amal
Setiap gerak dakwah, setiap gerak jihad, setiap gerak muhasabah pasti dalamnya doa. Ikhwah berangkat ke masjid ini, di hatinya ada doa. Apa itu doa? Roja, khauf, harapan. Berharap dengan ke masjid ini diterima oleh Allah. Berharap dengan ke masjid ini diampuni oleh Allah. Berharap ke masjid ini diberkahi oleh Allah. Itu doa. Ketika ikhwah berwudu, doa. Semoga Allah sucikan tubuh ini dari berbagai dosa yang telah diperbuat. Ketika ikhwah tadi malam sholat malam, pasti ada doa di hatinya walau tidak terucap. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ini, terimalah doa hamba ya Allah. Ketika ikhwah sahur hari Kamis puasa sunnah, pasti ada doa di hatinya walau tidak terucap. Ya Allah, terimalah puasa sunnah hamba ini ya Allah. Hamba ingin Engkau mengampuni dosa hamba yang banyak. Hamba mohon Engkau menyelamatkan hamba di akhirat nanti. Dan di antara fadilah puasa sunnah, apalagi wajib, di akhirat nanti Allah beri seteguk air dari telaga Kautsar pada mereka yang suka berpuasa sunnah di muka bumi ini, apalagi wajib. Ketika dia minum seteguk air telaga Kautsar, selamanya di akhirat tidak akan pernah kehausan. Itu hadiah pada mereka yang senang berpuasa di muka bumi ini. Karena ada harapan. Nah, salah satu harapannya itu, kenapa ikhwah puasa sunnah Senin Kemis? Karena ingin tidak kehausan di akhirat nanti. Makanya kita berhaus-haus sebentar di dunia ini. Bagi orang yang suka berpuasa itu udah gak penting lagi perut itu bagi dia. Gak penting makan minum itu. Gak penting dunia ini. Yang penting hatinya, ketakwaannya. Yang penting dia selamat di akhirat. Yang penting dia mendapat ridha Allah. Itu doa ya Allah. Arifin dakwah juga doa. Berharap dengan dakwah ini dosa-dosa Arifin diampuni oleh Allah. Dan tahu dakwah ini untuk diri Arifin lebih dahulu, karena mulut ini paling cepat terdengar oleh telinga Arifin sebelum telinga antum. Amil qabla qail. Akhirnya minimal memaksa Arifin untuk mengamalkannya. Dan ini bagian penjagaan yang terbaik. Khairu ta'alum at-ta'lim. Sebaik-baik muhasabah diri, sebaik-baik belajar adalah mengajar. Jadi niatnya dakwah ini untuk memperbaiki diri. Diri Arifin, lalu keluarga, lalu sahabat semua, lalu semua kita. Ayo kita fastabiqul khairat. Makanya tingkat fastabiqul khairat yang paling tinggi adalah muhasabah diri, perlombaan memperbaiki dirinya. Nah, itu doa. Sedekah, doa. Walaupun tidak terucap, mudah-mudahan dengan sedekah ini saat melewati sirat ini menjadi jalan injakan kaki. Saat trik panas yang luar biasa di akhirat menjadi willah, pelindung. Dan sedekah itu junnah, benteng dari api neraka. Nah, itu kan harapan. Berarti doa, tapi juga ada khauf, ada takutnya. Jangan ya Rabb, jangan sampai kau tidak terima. Makanya doa, di antara doa Rasul SAW, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari hati yang gak ada rasa takut kepadamu. Orang kalau gak ada rasa takut, maksiat terus dia. Jadi kenapa orang maksiat? Karena nafsunya lebih kuat daripada rasa takutnya.
Dia bisa berzina, dia bisa mabuk, dia bisa berjudi, dia bisa makan uang masjid, bisa makan uang yatim. Nggak ada yang lihat kok. Di tangan dia uang masjid, di tangan dia uang yatim. Nggak ada yang lihat. Dia berani makan uang masjid, dia berani makan uang yatim, karena nggak rasa takut dia kepada Allah. Dia berani berzina, karena nggak rasa takut kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa'. Hamba mohon perlindunganmu dari ilmu yang nggak manfaat. Ngaji tiap subuh tapi nggak ada manfaatnya, masih jahat sama istrinya, masih jahat sama tetangganya. Itu ilmu yang nggak bermanfaat namanya. Baca Quran nggak lewat dari tenggorokannya, masih aja menggibahkan saudaranya. Umrah demi umrah, min ilmin la yanfa' wa min amalin la yuqbal. Dan dari amal yang nggak diterima. Jangan sampai kita ke masjid nggak diterima oleh Allah. Kita berdakwah yang begini indah tapi nggak diterima. Tiap hari kita sampai kajian Isra, ternyata nilai Isra kita kosong. Duha tiap hari, ternyata nggak ada nilai kecuali capeknya. Puasa Senin Kemis, ternyata nggak dapat kecuali lapar haus. Haji yang dapat cuma gelar doang. Min ilmin la yanfa wa min amalin la yuqbal. Lalu apa lagi? Wa du'ain la yusma. Capek-capek berdoa tapi nggak didengar oleh Allah. Dicuekin. Kan nggak enak dicuekin. Nggak enak. Kita ngomong dia main handphone. Ya, apa namanya? Kita ngomong dia main handphone. Apa itu? Sayur. Hah? Iya. Main tasbih aja nggak boleh. Ada orang ceramah, ada orang berzikir, dia main tasbih. Nggak boleh. Walaupun dia zikir. Karena zikir yang paling tinggi adalah menyimak. Dan menyimak itu bagian dari zikir. Makanya sebaik-baik suami adalah menatap istrinya waktu bicara. Tatap, liatin dia. Indahnya matanya. Satu-satunya lagi. Alisnya, hidungnya. Ya Haji Hisam, tatap nenek. Indahnya bidadariku. 50 tahun awak ya, ambo sama bini. Ambo. Onde mande rancak banda. Senang tuh isi kalau ditatap. Nah kita ditatap oleh Allah senang. Allahumma ini a'udzubika min du'ain la yusma'. Hamba mohon perlindunganmu dari doa yang tidak diijabah. Kita doa siang malam, nangis, ternyata nggak diijabah oleh Allah, nggak didengar, dicuekin. Kemudian yang terakhir, wa min nafsin la tashba', nafsu yang nggak puas-puasnya, nafsu yang nggak puas-puasnya. Nah, abang dengan Bang Sudirman kakak apa deh? Hah? Adik? Subhanallah. Allah maafirlah. Arifin melihat beliau seperti ada almarhum Sudirman hadir. Makanya Arifin tanya ke abang, maaf ya bang, karena Bang Sudirman selalu aktif berjamaah di masjid. Makanya natap abang, rasanya kada ayah almarhum hadir nih. Ternyata kakak kandung ya bang. Masya Allah. Nah itulah indahnya palahum ajrun. Padahal beliau sudah wafat, seakan hadir. Ya. Nanti wafat kita, nanti Arifin wafat, tapi seakan Arifin hadir di masjid ini. Karena apa? Istiqomah. Makanya ikhwah istiqomah lah dalam semua hal mumpung hidup. Jangan nunggu sakit. Apalagi kalau sudah wafat. Nah, jadi doa itu amalannya orang beriman. Makanya Arifin sering menyebut
Orang beriman itu tukang doa. Lintasan hatinya doa, candanya doa, pikirannya doa, tatapannya doa. Tatapannya dia ngelihat doa dia. Lihat suami istri berjalan, ya Allah jadikan rumah tangganya bahagia. Ada yang punya keluarga besan non muslim, besan Arifin, non muslim. Satu yang belum, mamanya Larissa Chow, bukan muslim. Kumpul pakaian biasa, sementara semua nutup aurat. Begitu melihat doa, ya Allah beri hidayah besanku di hati, tapi jangan depan dia. Beri hidayah orang ini ya Rabb, tolong ya Rabb. Tunjukkan kemuliaan akhlak sebagai besan. Karena ayahnya udah masuk Islam, oma udah masuk Islam. Doa. Subhanallah, Allah melihat masuk kampung sunnah doa, masuk ke Gunung Sindur kemarin melihat doa. Baru masuk Al-Fatihah, begitu baru masuk melihat Gunung Sindur, baru masuk belum ke Gunung Sindur, baru melihat doang dari jauhan lihat Al-Fatihah, baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makanya sunnah masuk rumah itu doa. Ada tidak ada orang di rumah, ucapkan salam. Maka rumah itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan rahmat Allah, dan penuh dengan berkah Allah. Sunnah afdal yang sangat utama. Nabi setiap masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka rumah yang dimasuki dengan Bismillah, tidak ada setan yang masuk ke dalam rumah itu. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak ada orang. Walaupun baru pertama buka kunci, begitu ada yang jawab, jangan masuk dulu. Siapa di dalam? Indah ya Islam itu. Indah Islam itu. Makanya rumah yang bikin kacau. Kenapa rumah tuh kacau? Sederhana itu diantara sebabnya. Kurang salam. Pak Ustadz, saya ribut terus sama istri. Ente masuk rumah pakai assalamualaikum enggak? Hah? Jarang Pak Ustadz. Kalau keluar ente pamit nggak sama istri pakai salam? Enggak. Pantes ente biang ribut. Udah, pantas aja ribut rumah tangganya. Pak Ustadz, anak saya sudah diatur. Salam nggak sama anak? Nah, iya juga ya. Salam. Makanya Nabi membuka rahasia. Bila engkau mengamalkan 4 hal ini, aku jamin kamu mudah masuk surga dengan selamat. Rasul sampai menjaminkan diri. Bila engkau menjaga 4 amalan ini. Apa satunya? Nomor 1 yang Nabi sebut. Pertama dan utama apa? Absus salam. Salam itu doa, ikhwah. Makanya salam sama istri itu salam yang benar. Assalamualaikum. Ngam. Pakai handphone langsung nggak pakai salam lagi. Ngapain lo? Ngapain lo? Muntang-muntang akrab nggak salam lagi. Bang Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibati. Ating-tang, atang-ting-ting. Senang dia. Senang dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sayang yang bisa adek bantu? Masya Allah. Lu di mana nih? Gue mau datang bentar lagi ya, pengen makan ya. Tunggu bentar nih. Taruh nih. Nah ini 7 hal kalau mau berangkat pergi jauh tuh sama istri. Satu, cium kening. 2, cium pipi. 3, cium pipi kiri. 4, peluk, temukan dengan dada kita. 5, bisikkan ayat Quran, ayat bidadari di telinganya. Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. 6, doa. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lalu yang ketujuh, dadah dengan ucapan salam, dengan tatapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan, rahmatilah, berkailah istri hamba ini ya Allah dengan anak-anaknya. Begitu. Lalu istri menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suamiku, rahmat Allah, berkah Allah, rezeki yang halal menyertaimu. Subhanallah. Gimana nggak pengen pulang? Berangkat aja dia. Itulah pentingnya kalau ada 2, 3 itu ada persiapan. Satu halangan masih ada lagi satu lagi. Tapi kalau satu-satunya mati ya sudah, nggak bisa apa-apa. Ya Masya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Sabar. Ya. Kenapa ayah anda Ahmad Yani? Pengen juga, ya Allah. Bayangkan, seuzur beliau aja masih pengen, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Kita ngomong apa tadi Rasul? Doa, ya Allah, ya Rabbana. Doa. Jadi hati itu doa terus. Lihat kuda doa. Apa aja doa. Itulah indahnya orang beriman. Makanya dunia ini majelis doa. Masuk masjid aja doa. Ngelihat sahabat doa. Ngelirik ke belakang masih ada yang di belakang doa lagi. Ngelihat Thayyib, jalan tuh Thayyib. Karena sering banget ngeliat dia tuh. Zuhur, asar dia jalan. Ya Allah berkahi Thayyib, ya Allah dengan usahanya. Begitu. Doa. Ngelihat Ustadz Ferinur ingatnya apa? Aqsa terus, makanya Ustadz Aqsa. Ya, Ustadz Aqsa. Ngelihat Palestina yang kebayang beliau. Waktu doa yang kebayang beliau. Orang itu diingat karena sesuatu pada dirinya. Ya, lihat Agim ingat jaga hatinya. Ingat Sasamad, ingat ilmunya. Ingat Habib Rizik, ingat jihadnya. Ingat Yusuf Mansur, ingat petrennya. Ingat Habib, ingat majelisnya Habib. Nabil Al-Musawwa, Habib Munzir Al-Musawwa, ingat majelisnya. Jadi orang dikenang jadi apa yang nempel amaliyah pada dirinya. Allahu Akbar. Ya. Baik ikhwah, ini diantara doa. Doa adalah perintah Allah. Jadi sadarilah bahwa doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Surah Al-Mu'min ayat 60, ayat Ghafir ayat 60. Berdoalah kalian kepadaku, pasti doa kalian ku ijabah. Ya-nya dengan A-nya nggak ada pisah, nggak ada pemisah. Coba, ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Kau doa, ku ijabah. Dan itu jamaah. Berdoalah kalian. Berarti tidak hanya satu, tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau doa bersama, tepat dengan ayat ini sangat mustajab. Min aifamin tuqbal. Dari mulut mana doa itu diijabah. Apalagi siaran lewat Facebook, Instagram. Yang menyaksikan ribuan, satu doa diijabah, semua diijabah. Setiap bulan kita zikir di sini, puluhan ribu jamaah hadir dari pelosok tanah air. Satu doa diijabah, semua diijabah. Makanya kalau mendekati hari zikir itu farhan, senang betul, bahagia betul Arifin. Sampai istri bilang, karena kelihatan senang banget dari hari Jumat itu udah senang banget. Mendekati hari zikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ikhwan, la yastami mala fayad'u ba'duhum fa yu'minu ba'duhum illa istajaballahu du'ahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa
sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. Ustaz Perinur, Ustaz Al-Aqsa kemarin menyampaikan 3 doa hamba yang soleh yang terkurung dalam gua, ya, begitu masuk gua jatuh batu besar menutupi gua, lalu mereka berdoa dengan andalan amal masing-masing. Artinya apa? Seorang hamba itu doanya diijabah diantaranya karena amalnya. Maka doa amalnya menjadi sebaik-baik wasilah doa diijabah. Amalnya menjadi sebaik-baik wasilah perantara untuk mengangkat doanya diijabah. Makanya kan setelah amal doa, selesai tahajud istighfar, selesai sholat tadi kita doa, selesai berwudu doa, selesai makan doa, doa terus. Meraih sukses kemenangan doa, selesai kita ngaji doa, selesai baca Quran doa, selesai sedekah sangat mustajab doa. Arifin ingat terus cerita itu karena senang banget dengan cerita doa yang diijabah. Di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang suka ganggu sarang burung gagak. Lalu burung gagak ini ngadu pada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, orang itu suka banget ganggu sarang saya." Dipanggil oleh Nabi Sulaiman, "Kamu jangan ganggu lagi sarang itu." "Baik ya Nabi Allah." Setahun 2 tahun lupa dia, iseng lagi dia ganggu lagi itu sarang burung gagak. Lapor lagi burung gagak, lapor. Indahnya Nabi Sulaiman, semua hewan bisa ngomong sama dia. Ustaz Al-Aqsa menyampaikan sama Arifin, ternyata beliau pun punya keistimewaan, bisa bicara dengan hewan, dengan kucing, dengan ayam, dengan anjing. Ustaz Al-Aqsa, apa jawab beliau? "Saya bisa dialog Ustaz, masalahnya dia paham apa enggak, itu aja." Arifin sudah nyimak baik-baik. Ujung-ujungnya itu. Kemarin beliau ngomong lagi, haram nikah dengan orang sekampung. "Bang, sekampung masa haram sih bang?" Begitu dipikir, sekampung. Oh iya. Sekampung banyak amat ya. Oh tuh, baru paham. Jadi kalau ngomong semua Al-Aqsa itu disimak dulu maksudnya apa nih. Ya. Kita burung gagak ini ngadu, panggil lagi. Hanya Nabi Sulaiman mengeluarkan ancaman, "Bila sekali lagi kamu melakukan merusak sarang burung gagak itu, aku pindahkan dari tempat kampung kamu jauh." "Baik Nabi Sulaiman, saya janji nggak akan ganggu lagi." Namanya manusia, keluar lagi isengnya. Begitu burung gagak punya anak, mulai dia ganggu lagi. Mengadulah burung gagak pada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil 2 jin. "Sini kamu jin." Orang itu lempar dia, pindahkan ke kampung yang jauh. "Siap." Berangkat jin. Nggak lama jinnya datang babak belur. Ini cerita sedekah, ini keutamaan sedekah nih. Babak belur jinnya. Loh, ya Nabi Allah. Makanya Arifin ingat cerita ini sampai sekarang. "Ya Nabi Allah, lihat engkau keadaan kami. Patah-patah badan kami dilempar oleh 2 malaikat. Ada apa?" "Ya Nabi Allah, orang yang ganggu sarang burung gagak itu, ketika kami mau lempar, dia bawa makanan, lalu dia melihat orang fakir di jalan, dia bagi 2, dia makan berdua dengan orang susah itu. Lalu malaikat mendampinginya, kagum atas kesolehannya. Ketika kami datang, malaikat itu melihat kami, lalu membanting kami." Inilah yang dimaksud dengan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Allahu
Akbar. Dan sedekah sebaik-baik wasilah dalam berdoa. Makanya kalau selesai sedekah, doa tuh mustajab. Dan jangan lupa, doa orang yang kita tolak, dia meminta-minta, doanya mustajab. Sampai Rasul menganjurkan, kalau ada orang yang minta padamu, berilah untuk menolak lisan jelek dari lisannya. Jangan sampai karena kita tolak dia ngomong, kau doain lo, mampus lo, nah tuh, dah gawat dah tuh. Walau bitamar, walaupun sebiji kurma. Jadi kalau orang minta-minta jangan ditolak, walaupun bikin dia menahan, jangan sampai dia keluar kalimat yang jelek. Itu bahaya kalau keluar kalimat jelek. Gue doain lo, kere lo, nah, kayak gua kan, nah tuh bisa kena gitu. Kelar urusan. Hah? Kelar urusan. Iya, habis sudah. Ingat kan cerita yang 3 orang gua tadi mengandalkan amalnya. Yang satu, dia punya orang tua tidak mau minum, tidak mau makan kecuali orang tuanya lebih dahulu, walau anaknya menangis. Apa dia bilang? Ya Rob, kalau bakti hamba, cinta hamba pada orang tua, kau terima ijabah doa hamba ya Rob, selamatkan kami dari goa ini. Bergeser batunya, seret, tapi belum bisa keluar, masih sepertiga, seret, tangan doang bisa, net. Yang satu lagi, ada peluang untuk berzina. Wanita yang dia cintai lagi butuh duit untuk biaya orang tuanya, mamanya yang sakit. Dia datang minta bantuan. Pada perempuan itu nggak mau, tapi karena sudah darurat, dia bilang, tapi berikan tubuhmu padaku. Nggak mau dia. Pulang dia, melihat emaknya sekarat. Dia bilang, apapun kulakukan untuk menyelamatkan ibu. Dia datang ke laki-laki yang genit itu. Laki-laki yang genit itu. Tolonglah aku untuk mengobati ibuku. Ya, tapi minta tubuhmu. Ya, dia bilang. Dia kasih uang. Nih. Dia ambil uang untuk mengobati ibunya. Sekarang ambillah tubuhku. Ingat, Allah mengetahui kita. Allah menatap kita. Takutlah engkau kepada Allah. Meper dia. Mundur dia. Ya Rob, hamba malu kau menatap hamba. Akhirnya dia nggak jadi. Sudah, aku sedekahkan saja itu. Maafkan aku. Nggak jadi berzina. Oh, susah kayak begini. Susah. Bukan susah, susah. Depan mata. Nggak jadi karena ketakwaannya. Inilah orang bertakwa. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebut orang alim itu takutnya lebih besar daripada keinginan maksiatnya. Pengennya ada, tapi rasa takutnya lebih kuat. Mundur dia. Ya Rob, kalau ini kau terima sebagai kemuliaan akhlak hamba kepadamu, selamatkan hamba. Bergeser batu itu, seret, tapi masih separuh badan, serot. Gak bisa. Yang satu lagi berdoa, ya Rob, aku punya karyawan yang bekerja padaku lalu tidak mengambil gajinya karena dia ada satu kesibukan. Dia pergi begitu saja. Lalu hak uang ini saya terus putar sampai berkali-kali lipat. Begitu dia datang, mestinya 1 juta, aku kasih 100 juta. Dia terkejut. Loh, bukannya 10 tahun tahu 1 juta? Iya, tapi dipakai jadi modal usaha. Sekarang keuntungan 100 juta. Ambillah, ini hakmu. Kalau amanah sifat hamba ini kau terima, tolonglah selamatkan hamba dari gua ini. Seret kebuka, bisa selamat 3-tiganya. Artinya apa? Amal menjadi wasilah doa. Yang kedua, kalau doa bersama, semua mengandalkan amal masing-masing, sangat mustajab. Makanya setiap bulan doa di sini sangat mustajab. Yang hadir ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli zikir, ahli wudhu, ahli sedekah, guru penghafal Quran, anak yatim, hadir
numpak di sini. Mu'alaf hadir, orang yang bertaubat hadir, lalu berdoa. Ribuan yang mengangkat tangan, menangis. Apa nggak diijabah doanya oleh Allah? Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik ikhwah, sayang sekali ingin dilanjutkan. Isyraq sudah masuk. Arifin, mohon maaf lahir batin dan mohon doa kesehatan afiat selalu dalam kenikmatan istiqamah. Dan pamit besok ke Kota Baru, gunungnya berbeda. Wah, itu daerah Kalsel, nyebrang naik speedboat. Insyaallah besok berangkat dari sini jam 3 malam. Insyaallah Sabtu kembali. Kemudian Ahad ada kegiatan dakwah di Jakarta. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqbilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Zikir tanggal berapa, Rusli? Ya, Ahad pertama ya. Insyaallah kita hadir lagi. Jadwalkan ikhwah dimanapun yang mendengar, menyaksikan. Ahad pertama kita kembali zikir di rumah Allah ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.